Apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak akan merasa puas. Walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sederhana. Berarti hidup yang ikhlas, rela, puas dengan apapun yang kita miliki sekarang. Inilah hakikatnya orang yang kaya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai ya. Isu yang pertama yang kita angkat malam hari ini, yaitu pandangan-pandangannya Seneca tentang kehidupan. Ada beberapa pernyataannya Seneca yang menurut saya penting kita renungkan tentang kehidupan. Yang pertama, beliau bilang begini, kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian. Nah, kalimat ini mendalam sebenarnya. Banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya dia tidak berani hidup. Tidak berani hidup itu bisa dalam arti tidak berani menerima tantangan. Bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri. Bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi. Bisa dalam arti tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup. Jadi kita dianugerahi oleh Allah kehidupan, tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup. Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri. Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri. Itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup. Jadi kan ada orang itu yang sudahlah, saya tidak perlu diatur-atur, saya nekat saja, nanti kalau mati kan ya sudah. Nah orang ini berani mati sebenarnya. Tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup. Orang hidup itu berani mati bagus, tapi dia juga harus berani hidup. Termasuk, ya kalau ini kan masih eranya pandemi, yang kita itu dinasehati oleh para ahli untuk biar kita tetap sehat, harus menjaga menggunakan protokol-protokol kesehatan. Kan ada di antara kita yang sudahlah saya tidak protokol-protokolan. Kalau sakit ya biar saja, mati sudah takdirnya. Ini logika ini tidak salah, tapi kurang lengkap. Sampean berani mati, tapi harusnya juga berani hidup dengan segala resikonya. Jadi berani hidup itu berarti berani untuk juga memelihara hidup yang itu amanatnya Allah pada kita. Jadi ini kalimat yang pertama ini menurut saya penting. Kita hidup itu ya harus lengkap. Hidup ya berani, mati ya berani. Banyak orang yang tidak berani hidup. Meskipun dia berani mati. Atau ada yang sebaliknya. Berani hidup tapi tidak berani mati. Biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang karena khawatir mati. Dua-duanya negatif. Kita harus berani hidup juga berani mati. Nah, kemudian itu pandangannya Seneca yang pertama tentang kehidupan. Yang kedua, kata Seneca begini, selama engkau masih hidup, teruslah untuk belajar hidup. Jadi ini pernyataan ini menurut saya menegaskan bahwa hidup ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, berkembang.
Oleh karena itu kita juga harus punya sifat mental yang dinamis, mau berubah, mau berkembang. Caranya ya kita harus belajar terus tentang hidup kita ini. Logika yang kemarin benar, sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak pas lagi dipergunakan. Maka ayo terus belajar. Dulu kalau kita aktif silaturahim ke rumahnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu terpuji. Tapi hari ini di era pandemi ini justru kalau kita nekat mengunjungi saudara teman kita, sangat mungkin kita akan menyusahkan dia. Karena sekarang eranya kita diminta untuk jaga jarak dulu. Ini kalau kita tidak belajar terus, ilmu kita mandek. Logika sebelum pandemi mungkin tidak bisa diterapkan sekarang saat pandemi. Cara berpikir dulu dan sekarang beda. Itulah gunanya kita belajar terus. Sehingga kata Seneca, selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi ini pandangannya Seneca yang kedua. Berarti belajar itu wajib, penting. Ini agama kan juga sudah tegas menyatakan itu. Belajar terus, jangan berhenti. Maka kita istiqomahi antara lain ngaji filsafat ini. Jadi itu nasihatnya yang kedua. Jadi hiduplah dengan berani. Yang kedua, terus belajar, jangan berhenti. Karena kehidupan ini sifatnya dinamis, berubah. Kalian harus pinter mengadaptasi situasi-situasi yang kalian hadapi. Termasuk ngaji, materi-materi ngaji ini kan kalian harusnya cerdas menghadapi. Jadi tidak harus kemudian isinya diterapkan semua. Ada kalanya tidak relevan. Atau dalam situasi tertentu bisa tidak pas. Misalnya itu saya kemarin tidak sengaja membaca komentar. Jadi ada yang memotong ngaji filsafat yang tentang keutamaan bangun pagi. Nah, terus ada yang ngeritik, Pak, gimana saya bisa bangun pagi? Wong saya kerjanya malam hari, saya tidak tahu, mungkin jadi satpam apa jadi apa yang shiftnya malam. Jadi justru pagi itu mulai kerja. Nah, ini sebenarnya komentarnya cerdas, tapi sebenarnya tidak harus begitu. Kita mestinya ngerti setiap teori, setiap konsep, setiap kebijaksanaan itu pasti ada konteksnya, ada ruang dan waktunya sendiri, dan pasti tidak berlaku untuk segala situasi. Kalau mungkin kita sedang sakit atau kebetulan habis melekan nonton bal-balan sampai pagi tidak tidur, pagi baru mulai tidur, nasihat untuk bangun pagi tadi jadinya tidak relevan. Dan teman-teman mestinya bisa belajar ini. Justru akan lucu kalau tiba-tiba diterapkan saja di segala situasi tanpa kecuali. Nanti kita akan susah sendiri. Jadi ini tidak bisa kemudian disebut, wah tidak konsisten Mbak. Tadi bilangnya harus bangun pagi, sekarang boleh tidak bangun pagi. Ini bukan urusan konsisten, tidak konsisten. Jadi pandangan bangun pagi utama dan mulia itu umumnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi-kondisi khusus tertentu, tidak harus berlaku begitu kalau memang tidak bisa diterapkan. Ini loh yang disebut kebijaksanaan itu. Ngerti situasi, ruang, dan waktunya. Jadi selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi itu nasihatnya Seneca yang kedua. Yang ketiga, yang tentang kehidupan. Beliau bilang begini, hidup itu panjang kalau engkau tahu cara menggunakannya. Nah, kita ini kan sering mengeluh umur kita pendek. Waktu kita terbatas. Kata Seneca justru sebaliknya, kalian itu masih diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hidup hari ini, itu sebenarnya manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sampai di titik kalian puas dengan hidup yang kalian jalani. Kalau kalian bisa cara memanfaatkan detik per detik usiamu
insya Allah hidupmu itu sebenarnya rasanya akan panjang. Jadi hidup itu panjang kalau kita tahu cara menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara memanfaatkan hidup ini semaksimal mungkin, detik per detik, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, ya hidup ini rasanya pendek. Biasanya terus kita kaget-kaget. Waduh, sudah tanggal 1 lagi ini. Sudah ganti bulan ini, tidak terasa sudah seminggu ini, tidak terasa sudah. Kita akan selalu begitu kaget terus. Itu menandakan kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ini nanti yang mengesankan, ternyata waktu itu hari ini semakin cepat ya rasanya. Enggak, waktu itu tetap sama. 1 jam ya tetap 60 menit, 1 bulan tetap 30 hari. Hanya saja terasa pendek karena kita lewatkan begitu saja. Jadi rumus hidup yang ketiga kalau versinya Seneca, yuk kita manfaatkan waktu hidup kita, kita manfaatkan detik per detik segala fasilitas yang kita dapat sebaik mungkin sehingga kita tidak menyesal. Jadi karena hidup itu panjang. Kalau tidak, itu nanti berlaku kalimat selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri berlalu. Jadi kita terlalu lama nunggu, kita terlalu lama menunda, kita terlalu banyak cari alasan-alasan untuk melakukan sesuatu, kebaikan, kebenaran, kemanfaatan. Akhirnya hidup itu berlalu. Jadi kita itu kan sering nawar sesuatu yang harusnya segera kita lakukan. Pingin saya rasanya mumpung WFH ini banyak nulis, atau banyak membaca, atau memperbanyak ibadah. Itu sampai pandemi ini hampir 2 tahun. Yo, mungkin masih ada yang levelnya masih ingin saja. Masih rencana-rencana saja sejak dulu. Target baca bukunya masih tidak nyampe, pingin nulis juga tidak jadi-jadi, ibadahnya ya masih sama kayak zaman dulu sebelum pandemi. Ini kita terus membuat alasan-alasan, bikin excuse, tapi kan, ya wis, akhirnya kita tidak punya tidak mampu memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin, rasanya umur kita ini pendek. Jadi saya lupa itu pernah di salah satu kitab itu disebut ciri-cirinya akhir zaman itu waktu terasa semakin pendek. Waktu terasa semakin pendek itu bisa nama lain dari kita yang semakin tidak mampu menggunakan waktu secara bermanfaat. Wong kita kalau pegang HP itu, sekali pegang itu bisa jam-jaman kan, buka ini, buka itu, lihat video ini, video itu, lihat, terus tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah malam, tiba-tiba sudah waktunya tidur, terus begitu umur kita tambah. Baik, jadi itu rumus selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri kemudian berlalu. Kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan. Yang terakhir, ini pesannya Seneca tentang kehidupan sebagaimana dongeng, demikian pula kehidupan. Yang penting bukan panjangnya, namun baiknya. Jadi ini pesan untuk kita, hidup ini jangan hanya fokus pada panjang pendeknya, tapi juga kualitas isinya. Tidak ada gunanya umur kita sangat panjang, tapi isinya bobrok, rusak, salah, dosa, sehingga eman-eman umur panjang itu semakin panjang umur, ya ekuivalen dengan semakin banyak dosa. Jadi panjang pendek itu tidak penting. Yang penting kualitasnya, baik atau buruknya.
itulah kunci dari hidup. Jadi kita dapat beberapa pelajaran dari Seneca tentang kehidupan. Yang pertama, mari hidup dengan berani. Mari terus belajar. Kemudian mari kita manfaatkan, gunakan hidup kita sebaik mungkin. Semoga kehidupan kita adalah hidup yang berkualitas, yang nantinya tidak kita sesali. Kita puas dengan hidup kita, kita lega dengan hidup kita karena sudah kita perjuangkan semaksimal mungkin sesuai yang kita tahu dan kita mampu. Baik, kita masuk ke tema selanjutnya yang kita ambil dari nasihat-nasihatnya Seneca. Setelah kehidupan, sekarang kita bahas perjuangan. Jadi usaha, upaya kita dalam mencapai hidup yang versi terbaik, the best version of our life. Gimana caranya kita memperjuangkan hidup ini biar hidup ini bermakna dan kita puas dengan hidup kita. Ini ada beberapa nasihat dari Seneca sehubungan dengan hal itu. Yang pertama kata Seneca begini, kalau orang tidak tahu ke pelabuhan mana perahu dilayarkan, tidak akan ada angin yang menguntungkan. Ini kalimat pertama ini sebenarnya isinya adalah menantang kita untuk menemukan tujuan hidup, arah perjalanan hidup. Ini mau kemana? Jadi jangan hidup yang asal, ndak punya tujuan, ndak punya orientasi, ndak punya arah. Orang yang tidak pernah mikir hidupku ini mau kemana, tujuan akhirnya apa dan di mana, ya tidak akan bisa melakukan perjalanan yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju, kalau pakai quotes dari Seneca tadi, ya kita tidak akan bisa menyebut ini angin ini membantuku apa menghalangiku. Ke arah mana aku harus menuju. Ya, wong kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju. Jadi perjuangan yang efektif itu yang pertama, ya kita harus jelas tujuannya. Ya kalau umat Islam ya biasanya kan secara general kita sebut semuanya ya kita menuju Allah, Pak, ilaihi roji'un. Ya alhamdulillah kalau kita sadar itu. Tapi kita ngerti bener enggak sih orientasi hidup, jalan hidup yang memang ilaihi roji'un, menuju Allah. Kalau kita ngerti, ya kita berarti tahu tujuan kita dan tahu caranya berjalan. Jadi yang pertama, hidup itu yang efektif dan manfaat, teman-teman harus jelas arah tujuannya kemana. Mungkin ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan tujuan final yang paling besar. Nah, itu lebih enak kita kemudian menempuh perjalanannya. Jadi kadang-kadang kita itu kan hidup, kan banyak di antara teman-teman itu sudahlah Pak, mengalir saja. Mengalir saja itu ya kalau pas alirannya membawamu ke tempat yang engkau inginkan. Kalau membawamu ke tempat yang mencelakakanmu gimana? Yang menyakitimu gimana? Kalau sudah jelas kalau kamu ke sana kamu akan sakit, apa ya kamu akan ikut saja alirannya, kan enggak? Jadi paling tidak patoklah target tujuanmu yang jelas, baru berjuang. Jadi kalau mau berjuang mati-matian, saya akan berjuang mati-matian, memperjuangkan hidup saya, Pak. Hidup atau mati. Lah terus mau berjuang kemana? Targetnya apa? Indikatornya apa, teman-teman? Sudah sukses dalam perjuangan itu. Saya, Pak, yang penting nanti jadi
pegawai negeri, punya istri cantik, punya rumah, punya mobil, punya anak yang lucu-lucu. Deal, berarti sukses saya hidup dunia. Setelah itu saya mikir akhirat. Wah, ini lebih jelas. Ya meskipun isinya tujuan itu bisa diperdebatkan. Tapi orang yang punya target ini kan orang yang sudah bisa mulai berjuang demi semuanya. Tapi kalau yang ditanya, sampean pingin apa sih? Mau kemana sih? Tujuannya apa sih? Kok terus ndak iso jawab? Bingung mau jawab apa? Ya sulit untuk melanjutkan perjalanan. Ini melangkah ke kiri apa ke kanan, wong ndak jelas tujuannya. Jadi yang pertama harus jelas arah, tujuan, dan orientasinya. Nah yang kedua, kata Seneca begini, sebutir mutiara tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula manusia tidak mungkin sempurna tanpa ujian-ujian. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan-pengorbanan. Cocok dengan momen kita malam hari ini yang masih dalam rangka Hari Raya Kurban. Jadi itu sebagaimana mutiara. Kalau mutiara itu ingin bercahaya, ingin menarik, ingin bisa kita nikmati keindahannya, ya harus dipoles. Dipoles itu kan berarti diasap, digesek. Itu mungkin rasanya eman-eman ya, kok dadak dipoles, digosok, itu khawatir kita rontok mutiaranya. Tapi kalau tidak digitukan, kita tidak akan bisa menikmati keindahannya. Manusia juga begitu. Dia tidak akan mencapai kesempurnaannya tanpa ujian-ujian. Nah, hari-hari ini nih kan kita sedang diuji oleh sangat banyak hal oleh Allah. Macam-macam ujiannya. Kita menikmati sendiri mungkin hampir 2 tahun ini. Pandemi ini dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Yang mungkin rasanya berat dan pahit bagi kita. Harusnya dengan ujian sebesar, seluas, dan seberat ini, kualitas diri kita semakin meningkat. Kedekatan kita dengan Allah semakin meningkat. Kemudian hidup kita menjadi manusia yang makin berkualitas, semakin menyempurna. Maka eman-eman kalau ujian-ujian seberat ini justru menjatuhkan kemanusiaan kita, justru memerosotkan kualitas diri kita, justru menjauhkan diri kita dari Allah. Berarti kita tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian itu biasanya terus diuji lagi, remedi lagi kita. Ya kalau ingin cepat ujiannya selesai kan kita lulus. Mungkin logika ini bisa dipakai ya. Yuk sama-sama bareng-bareng berusaha agar kita lulus ujian biar tidak remedi lagi. Jangan-jangan pandemi ini tidak selesai-selesai karena kita ini bolak-balik diremedi oleh Allah. Loh kok tidak lulus lagi? Ada pandemi kok malah gegeran. Ada pandemi kok malah saling maki-maki. Ada pandemi kok malah isinya marah-marah semua. Itu mungkin, wah ini nggak lulus berarti remedi lagi. Mungkin begitu logikanya. Jadi monggo yuk biar yang kita alami kepahitan-kepahitan ini berdampak positif untuk diri kita, semakin menyempurnakan dalam tanda petik kualitas diri kita, semakin mendekatkan kita pada Allah. Jangan sampai ujian-ujian ini memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan kita, sehingga kita terus dapat label lulus, dapat ijazah dari Allah, engkau lulus, kualitas dirimu meningkat. Dan gantilah kepahitan itu dengan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua. Jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Yang ketiga, kata Seneca begini sehubungan dengan perjuangan. Pertahankan semangat mudamu, engkau akan dapat menggunakannya lebih baik saat engkau lebih tua. Jadi ini penting ya kita ingat-ingat ya teman-teman anak-anak muda yang masih
penuh semangatnya, masih meledak-ledak, masih menyala-nyala gairah hidupnya, pertahankan itu. Jangan diboroskan, dalam arti kita kan biasanya teman-teman yang muda itu tidak terlalu concern mungkin menjaga kesehatan jasmani rohaninya karena merasa kuat saja, sehingga hidup secara sembrono saja. Pada akhirnya ketika usianya bertambah, pikirannya mateng, ilmunya sudah tinggi, energinya habis, semangatnya habis. Nah, karena masa mudanya sembrono, tidak bisa mempertahankan semangatnya. Jadi anak-anak muda, engkau yang sedang sangat bersemangat, jagalah benar nyala semangatmu itu. Jadi jangan sampai padam. Mengapa? Nanti kalau engkau tua, semangatmu ini akan lebih manfaat. Mengapa? Saat nanti engkau lebih tua, ilmumu lebih luas, wawasanmu lebih dalam, kedewasaanmu tambah meningkat. Dengan semangat muda, hidupmu akan tambah berkualitas. Kalau yang masih muda gini kan mungkin masih nafsunya masih meledak-ledak, mengiringi semangat, wawasannya juga belum terlalu luas, jadi kadang-kadang salah-salah ngambil keputusan. Paling tidak jagalah agar semangat ini tidak mati. Nah, nanti kalau usia bertambah, kita masih punya elan vital, kita masih punya daya, kita masih punya semangat untuk menghidupkan kebenaran dan kebaikan yang kita capai. Ini pesan juga untuk teman-teman muda, yo, untuk menjaga semangat itu antara lain kita jaga kesehatan jasmani rohani kita. Jangan hidup sembarangan. Kadang-kadang saya ada teman 1-2 itu ketika usianya belum terlalu tua, sudah mendapat penyakit macam-macam, akhirnya tidak ada di usia muda. Eman-eman kalau orang-orang yang berkualitas ini kemudian menghamburkan semangat hidup dengan sembrono pada saat dia sangat dibutuhkan, dia kurang bisa memberi manfaat karena semangatnya sudah padam, sudah sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Jadi perjuangan juga harus taktis. Pertahankan semangat muda, karena kita akan membutuhkannya saat umur kita bertambah, saat kita lebih dewasa. Jadi jangan dikira kalau nanti tua ya berarti sudah selesai Pak, tenaganya berkurang, energinya berkurang, ya, tapi semangat tidak boleh berkurang. Baik, itu yang ketiga, rumus dalam perjuangan. Kemudian yang keempat, Seneca bilang begini, kalau ini untuk situasi yang khususnya menghadapi orang lain. Kata Seneca begini, kalau engkau manusia, hargailah mereka yang mengupayakan hal-hal besar meskipun kemudian gagal. Kita ini kan dalam hidup ini berarti kita sama-sama pejuang. Sama-sama orang yang sedang berjuang dalam hidup ini. Orang lain juga pejuang, kita juga pejuang. Sesama pejuang, mari saling menghormati, mari saling menghargai. Berarti mari kita hormati, kita hargai orang lain yang juga sedang berjuang. Meskipun kemudian mereka gagal. Mengapa? Ya karena orang yang mau berjuang, orang yang mau mengupayakan perubahan-perubahan untuk hidupnya menjadi semakin baik di level apapun, ini saja sudah membuktikan mereka manusia yang berharga. Kan rumusnya memang manusia itu kuasanya hanya sampai level berusaha. Hasil atau tidak, sukses atau tidak, itu di luar ranah kita sebagai manusia. Tuhan yang menentukan, Allah yang menakdir hasilnya apa.
Jadi begitu manusia ini mau berjuang, berupaya menghasilkan hal-hal besar baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, dia sudah layak untuk kita hormati, apapun bentuknya. Jadi dia layak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Jadi teman-teman, untuk perjuangan ini berarti ada 4 rumus dari Seneca. Yang pertama, tegaskan tujuan. Yang kedua, siaplah berkorban. Yang ketiga, pertahankan semangat. Dan yang keempat, hargailah sesama yang juga berjuang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang kehidupan, kemudian perjuangan, sekarang kita masuk ke tema selanjutnya dari Seneca. Selanjutnya adalah tentang kesederhanaan. Ini banyak orang bertanya, seperti apa sih yang dimaksud hidup sederhana itu? Kita sering mengasosiasikan sederhana itu sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak banyak. Sehingga kata-kata sederhana itu rasanya kok dekat dengan kemiskinan atau kekurangan. Itu konotasi kita selama ini. Padahal tidak begitu. Jadi kalau Seneca mendefinisikan kesederhanaan itu lebih, kalau pakai bahasa agama itu sifat qanaah. Jadi qanaah itu maksudnya menerima apa adanya, mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Jadi rumusnya itu sebenarnya kuncinya. Kata Seneca begini, apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak akan merasa puas, walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Jadi apabila engkau tidak merasa puas dengan yang engkau miliki sekarang, maka engkau pun tidak akan puas, meskipun seluruh dunia menjadi milikmu. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sederhana. Berarti hidup yang ikhlas, rela, puas dengan apapun yang kita miliki sekarang. Inilah hakikatnya orang yang kaya. Kaya itu kan berarti orang yang bisa memenuhi semua yang dia butuhkan. Kalau orang merasa, aku merasa puas, merasa cukup dengan yang aku miliki, ini kan mentalnya orang kaya. Dia merasa bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku merasa cukup dengan yang aku miliki saat ini. Sementara orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, bahkan meskipun yang dia miliki berlebih dan sangat banyak, tapi kok merasa kurang saja, ini hakikatnya orang yang bermental miskin. Itulah sejatinya hidup miskin. Berarti kesederhanaan itu ekuivalen itu maksudnya setara, sama dengan kekayaan. Dalam arti mental kaya. Mental kaya dalam arti merasa cukup, merasa puas dengan apa yang aku miliki saat ini. Sementara tidak sederhana itu ekuivalen dengan kemiskinan atau mental miskin. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Jadi ternyata mari kita hidup sederhana, itu dalam definisi ini itu sebagaimana mari kita hidup yang kaya.
Maksudnya, mari kita puas, merasa cukup, merasa mampu dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, itu namanya hidup yang kaya. Jadi, boleh saja kita masih belum punya mobil, boleh saja motor kita masih motor tua yang itu, yang masih mogokan, yang tiap bulan sekali harus servis, yang harus selalu keluar uang banyak untuk servis, macam-macam. Tapi kita puas, kita merasa, wah, hidup saya itu sudah cukup, apa-apa saya punya, yang saya inginkan terpenuhi semua. Nah, kita bahagia dengan itu, berarti kita punya mental kaya. Itulah hidup sederhana. Jadi, kesederhanaan itu sebenarnya. Jadi, bukan sesuatu yang kesannya kan seperti serba kekurangan. Kita membayangkan sederhana itu di limit paling bawah, paling minimal. Sebenarnya ya kesederhanaan itu menunjukkan orang yang bermental kaya karena dia merasa puas dan cukup dengan yang dimiliki saat ini. Kata Seneca selanjutnya, tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi orang yang senantiasa mensyukuri anugerah apapun yang dia dapat dari Tuhan dalam hidupnya, sekecil apapun atau sebanyak apapun, sangat berkualitas atau biasa-biasa saja, semuanya dia syukuri. Inilah orang yang layak kita hormati, karena dia mentalnya orang kaya, orang yang senantiasa puas dalam hidupnya. Dialah orang yang terhormat. Tapi orang yang senantiasa tidak puas, senantiasa mengeluh, senantiasa menuntut, seolah-olah hidupnya isinya hanya keruwetan-keruwetan, kesulitan-kesulitan saja, menutup sebelah mata terhadap aneka anugerah Allah padanya. Ini menunjukkan orang ini mentalnya masih mental miskin. Jadi, kalau pakai quote-nya Seneca tadi, yang bersyukur tadi loh yang harus lebih kita hormati, karena dia lebih terhormat. Bahkan mungkin meskipun kepemilikannya sangat minimal, tapi dia senantiasa bersyukur. Yang sedikit itulah yang dia syukuri di hadapan Tuhan. Alhamdulillah, berarti kita puas dengan anugerahnya yang seperti ini, yang layak dihormati. Itu dari quotes keduanya Seneca tadi. Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi rumus pertama kesederhanaan itu adalah puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kata Seneca, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita memilikinya. Yang ketiga ini pelajaran bagi kita untuk cermat, untuk jeli, melihat bahwa sebenarnya ada sangat banyak hal yang kita miliki itu sebenarnya tidak penting. Jadi harusnya kita berbagi dengan yang lain. Ini ciri hidup sederhana selanjutnya. Jadi sadar apa saja yang tidak terlalu penting kemudian kita tinggalkan. Ya kita tinggalkan, mungkin berbagi dengan yang lain. Baju misalnya, ini contoh mudah ya. Coba teman-teman ditengok lemarinya itu. Ada berapa puluh baju kita. Terus berapa yang kita pakai efektif sebenarnya. Itu mungkin sebagian besar bisa jadi mungkin 75% baju yang kita punya itu sebenarnya jarang dipakai juga. Mungkin saatnya kita berbagi. Kita hanya dengan 25% yang kita miliki itu sebenarnya kita sudah bisa hidup nyaman. Baju
baju contohnya, mungkin ada yang koleksi sepatu, macam-macam banyak hal dalam hidup kita. Sebenarnya tanpa itu pun ya kita masih bisa melanjutkan hidup loh. Tapi karena sudah terlanjur punya, rasanya terus kita butuh. Kalau bahasanya Seneca, kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita memilikinya. Ya karena sudah punya, ya dipakai. Karena bajunya sak lemari penuh, ya bisa gonta-ganti terus-terusan. Bahkan masih beli lagi, beli lagi. Jadi banyak barang kita yang seperti itu. Mungkin ada yang punya sepeda saja berapa, mungkin ada yang punya motor 3, mungkin ada yang punya HP 2 apa 3, mungkin ada yang wong 1 saja cukup, motor juga 1 juga cukup. Tapi rasa serakah, rasa ingin punya lebih, ini yang disebut tidak sederhana, membuat kita terus mengoleksi hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Yuk, kalau sudah terlanjur, berarti saatnya untuk berbagi. Berbagi itu mestinya ya ndak harus nunggu rusak dulu apa jelek dulu. Kalau bahasanya Al-Quran, kebaikan itu justru ketika kita berbagi hal-hal yang masih kita sukai, masih kita cintai. Berarti baju yang paling baik, yang paling kita senangi, kalau kita berbagi ke orang lain, itu sebenarnya itu pahalanya paling besar. Itulah kebaikan. Jadi yang ketiga ternyata rumusnya, mari kita jeli, hati-hati, tidak membeli, tidak mengoleksi, tidak mengumpulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi kalau memang harus beli, ya kita beli yang memang kita butuh dan penting. Yang sudah punya tidak usah dikoleksi terus-terusan. Karena manusia itu kan karakternya memang kalau bahasanya Al-Quran, alhaakumut takasur. Berlomba-lomba, berbanyak-banyakan. Senengnya koleksi. Kemarin ada banyak kasus orang mengoleksi tabung oksigen. Kadang-kadang ada loh orang-orang yang sebenarnya dia tidak sakit, tidak butuh oksigen. Cuma khawatir lah kalau nanti saya sakit gimana. Akhirnya dibela-belain beli tabung oksigen. Padahal semuanya sehat. Akhirnya yang sakit tidak kebagian oksigen. Nah ini mental-mental tidak utama. Jadi hidup yang tidak sederhana. Yo nanti kalau memang butuh, ayo kita berusaha mencari, membeli. Kalau belum butuh, yo sisakan untuk yang sedang membutuhkan. Jadi kata Seneca, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita terlanjur memilikinya. Nah, ini berarti saatnya bersih-bersih. Segala kemubaziran yang tidak perlu, yuk kita biasakan berbagi, apalagi zaman-zaman seperti ini. Rumus ketiga itu. Rumus keempat, untuk hidup yang sederhana, kata Seneca begini. Ini melengkapi yang ketiga sebenarnya. Apapun yang melewati batasnya selalu dalam keadaan tidak stabil. Nah, yang ketiga ini rumus jangan berlebihan. Apapun itu ada batasnya. Apapun itu. Jadi bahkan termasuk kebaikan. Kan sering saya bilang, baik itu utama. Tapi terlalu baik kadang-kadang malah jadi tercela. Terlalu pokoknya ada terlalunya, itu kan berarti melewati batas. Membaca itu utama, tapi kalau hidup untuk membaca terus, nggak peduli makan, nggak peduli temennya sakit, nggak peduli apa, ya jadinya nggak utama. Rajin itu bagus, terlalu rajin itu ya kadang-kadang malah diketawain orang. Kuliah jam 7, rajin sekali, 6:30 sudah sampai di kelas, nunggu dosennya. Tapi terlalu rajin, misalnya kuliah jam 7, jam 5, habis subuh sudah nunggu di kampus, itu mungkin malah diketawai orang. Tidak, segalanya ada batasnya, yang wajar saja.
Itu kesederhanaan. Jadi jangan melampaui batasnya. Jadi makan ya sewajarnya saja, jangan kekurangan. Dan jangan pula kelebihan. Minum juga begitu, beraktivitas juga begitu. Olahraga itu penting, tapi yo ada batasnya, jangan olahraga atau urusan mentang-mentang penting. Tidak juga begitu. Lari itu penting, tapi yo diukur kekuatannya, jangan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan. Sepedaan itu penting, diukur kekuatan kapasitasnya. Jangan sampai nanti blunder, inginnya sehat malah jatuh sakit. Jadi kalau mengikuti rumusnya Seneca ini berarti mari kita hidup yang sederhana. Rumus yang pertama, sederhana itu kita puas, kita terima apapun yang kita miliki saat ini. Jadi seperti saya bilang tadi ya, qanaah. Yang kedua, mari kita bersyukur. Yang ketiga, mari kita hidup yang efektif. Jadi yang tidak penting, tidak usah diambil, dimiliki. Yang sudah terlanjur dimiliki, boleh kalau memang mungkin kita bagi untuk sesama. Dan untuk selanjutnya, jangan memubazirkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya membeli yang tidak ada gunanya, hanya mengikuti hobi saja tanpa ngerti batasnya. Itu hidup sederhana. Dan yang terakhir ya tadi tentang batas. Jadi apapun yang kita inginkan untuk kita miliki atau kita lakukan, mari kita penuhi itu sesuai batasnya. Tidak kekurangan maupun berlebihan. Pas saja sesuai situasi dan kondisi kita. Baik, sampai di sini kita tadi dapat berapa tema. Sudah dapat tentang kehidupan, perjuangan, dan kesederhanaan. Nah, sekarang mari kita belajar tentang kebahagiaan. Oke, silahkan teman-teman yang mungkin ambil nafas sebentar. Karena ini materinya padat malam hari ini. Baik, tentang kebahagiaan ada beberapa tips, beberapa kata-kata bijaksana dari Seneca. Yang pertama, kata Seneca begini, orang itu menjadi sengsara karena ia berpikir dirinya begitu. Begitupun dengan bahagia. Jadi, pertama, Seneca ingin mengingatkan pada kita, bahagia atau tidak, itu tergantung pemikiran kita tentang diri kita. Kunci pertama itu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal di luar diri kita. Kuncinya tentang anggapan kita, pikiran kita terhadap diri kita. Sepahit apapun situasi, separah apapun kondisi, kalau kita menganggap, aku masih bahagia kok, aku masih bersyukur dengan situasi seperti ini, aku ini masih tergolong orang yang beruntung loh. Jadi aku harus tetap bersyukur dan bahagia. Loh, itu ya kita bahagia. Meskipun situasinya sebenarnya tidak terlalu sedih, tidak terlalu mengenaskan, meskipun hanya kesulitan kecil saja dalam hidup, tapi kalau kita merasa, wah, hidupku ini malang sekali, hidupku ini menyedihkan sekali, salahku apa kok Allah mengujiku seperti ini, ya jadilah kita orang yang tidak bahagia. Meskipun mungkin sebenarnya ujiannya hanya kecil saja. Sebaliknya, orang yang ujiannya sangat berat, tapi menganggap, aku masih bahagia.
Masih banyak orang yang lebih malang dari aku, lebih sedih nasibnya dari aku. Aku masih tetap harus bersyukur pada Allah. Oh, itu pun dia masih orang yang bahagia. Jadi bahagia atau tidak itu tergantung anggapan kita, pikiran kita tentang diri kita. Tidak tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Apapun situasinya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bahagia, ayo dimulai sekarang. Nggak usah nunggu nanti, nggak usah pakai disarati macam-macam. Saya akan bahagia Pak kalau lulus, saya akan bahagia Pak. Loh, bahagia sekarang nggak nunggu lulus juga bisa kok. Alhamdulillah, skripsiku sudah memasuki tahap akhir. Meskipun prosesnya lama, masih banyak teman-teman yang nggak selesai-selesai, bahkan proposal saja belum. Yang belum proposal, alhamdulillah aku sudah mulai nggarap proposal sebentar lagi. Banyak teman-teman yang sampai kena DO nggak sempat nggarap skripsi. Yang DO mungkin ya, alhamdulillah aku masih sempat merasakan seperti apa kuliah. Banyak loh saudara-saudara teman-teman kita yang sampai tuanya ndak tahu rasanya kuliah itu apa, sibuk dengan kesulitan hidupnya. Loh, ada sangat banyak alasan untuk kita bahagia, sebagaimana juga ada sangat banyak alasan kalau kita tidak mau bahagia. Tergantung kita milih yang mana. Jadi, pandemi ini kita sikapi seperti apa? Membahagiakan atau menyengsarakan? Masih dalam batas kita harus bersyukur ataukah sama sekali harus kita ratapi? Itu semuanya tergantung kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang di luar diri kita. Maka yuk mari kita tata cara berpikir kita. Biar kita hidup secara bahagia. Kemudian ada rumus yang kedua. Kata Seneca begini, kehidupan yang bahagia adalah yang sesuai dengan sifat alaminya. Jadi kebahagiaan itu akan muncul kalau kita ngerti kondisi harmonis seimbang alami dalam kehidupan kita. Ini nyambung dengan yang tadi ya, yang bagian kesederhanaan tadi, bahwa kita jangan berlebihan. Hiduplah di standar yang alami saja. Sesuai sifat-sifatnya. Kalau bahasa tadi, sesuai divine reason-nya. Sesuai sunnatullahnya. Ya kita kuatnya makan berapa, kuatnya tidur berapa persen kita harus tidur, berapa persen harus makan, berapa persen harus istirahat. Berarti untuk belajar berapa, untuk ibadah berapa. Standar saja, yang alami-alami saja. Makan yang menguntungkan untuk tubuh. Caranya seperti apa, bahannya apa saja. Gimana caranya agar tidak kekurangan atau berlebihan. Itu standar-standar alami. Kalau kita bisa hidup dengan standar yang alami tadi, ya mudahnya tidak kekurangan, tidak berlebihan, insya Allah kita akan bahagia. Yang ketiga, kata Seneca begini, berbahagialah mereka yang dapat bertahan di saat menerima keberuntungan dan ketidakberuntungan. Jadi, mental ketiga yang melahirkan kebahagiaan adalah penerimaan. Di antara sumber ketidakbahagiaan kita adalah kita tidak terima dengan situasi yang padahal sudah nyata kita hadapi. Kita tidak mau ngaku, kita tidak mau menerima bahwa oh iya sekarang memang situasinya seperti ini. Oh iya sekarang memang kondisinya begini. Mari kita terima dulu kenyataan hidup, kalau orang Jawa menyebut kasunyatan. Mari kita terima dulu apapun situasi yang memang sudah jelas kita hadapi.
Ini akan membuat kita bahagia. Bahwa untuk selanjutnya, wah saya harus mengubahnya jadi lebih baik, saya harus memperjuangkannya agar lebih berkualitas, monggo. Tapi pertama-tama, mari kita terima dulu. Apapun situasinya. Jadi, kalau bahasa psikologisnya, jangan denial, jangan menyangkal. Kalau memang faktanya sudah terjadi, bukti nyatanya sudah kelihatan, yuk kita terima. Biar tidak gelisah jiwa kita, tidak bingung. Jadi, apakah itu jenisnya keberuntungan atau ketidakberuntungan? Ini lebih kondusif untuk kebahagiaan hidup kita. Dibandingkan kalau kita menolak terus, kita curiga terus, kita membantah terus, tidak terima terus. Itu secara psikologis tidak kondusif, membuat kita tidak bahagia. Akan lebih baik kalau kita terima. Pak, kalau kita dibohongi, akhirnya gimana Pak? Ya enggak apa-apa, kita akui saja bahwa kita memang dibohongi. Besok semoga saya enggak dibohongi lagi, berarti saya harus belajar. Itu lebih membahagiakan. Daripada sejak awal kita curiga, terus curiga itu pasti enggak bahagia. Suudzon itu pasti tidak membahagiakan. Kemudian hasilnya memang dibohongi, terus marah-marah. Ini juga tidak membahagiakan. Diakui saja fakta, berarti aku ini kurang pinter, aku ini kurang jeli, aku ini ternyata yang aku anggap aku ini pinter, ternyata aku masih bisa dibohongi, berarti aku ini memang manusia yang lemah. Sejak saat ini aku akan belajar biar tidak dibohongi. Itu mungkin lebih kondusif untuk hidup kita dibandingkan kita menyangkal terus, denial terus terhadap fakta yang memang sudah nyata kita hadapi. Lebih menenteramkan. Ini untuk level individu ya, level psikologi kita masing-masing. Mungkin kalau nanti urusannya beda, mungkin level sosial atau politik atau ekonomi logikanya mungkin berbeda, tapi untuk kenyamanan kebahagiaan hidup kita, penting bagi kita untuk mengakui dan menerima situasi yang kita hadapi, baik bentuknya keberuntungan maupun ketidakberuntungan. Nah, yang keempat, ini ada rumus dari Seneca begini. Keberuntungan itu adalah apa yang terjadi saat persiapan bertemu kesempatan. Ini rumusnya unik ya, kita dulu sering mendengarkan kalimat kejahatan itu terjadi kalau ada niat dan ada kesempatan. Ini kata Seneca bukan tentang kejahatan, tapi tentang keberuntungan hidup. Keberuntungan hidup itu akan terjadi kalau persiapan bertemu kesempatan. Jadi kalau kita ingin hidupnya beruntung dan bahagia, berarti apa? Ayo kita mempersiapkan diri. Sehingga ketika kesempatan datang, kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Itulah namanya beruntung. Untuk hal apa saja yang kita inginkan jadi target-target kita, kalau tadi di depan aja tujuan hidup kita, mari kita siap-siap. Jangan sampai kesempatannya datang, kita belum siap. Atau sebaliknya juga, persiapan kita sudah matang, kesempatannya tidak datang. Hanya saja, kalau kesempatan kan kita tidak menguasai sendiri. Kesempatan itu kadang datang dari luar diri kita. Tapi kalau persiapan, itu kita sepenuhnya yang melakukan. Jadi mari siap-siap. Sampean ingin apa? Misalnya, saya nanti ingin jadi orang yang di masyarakat itu dihargai, kemudian mungkin disuruh ceramah, disuruh sambutan, bisa kalau tiba-tiba disuruh memberi tausiah, wah
Itu besok, bayanganku begitu aku. Nah, berarti harus sejak sekarang latihan ngomong, latihan pidato, latihan ceramah, itu persiapan. Siapa tahu tiba-tiba ketemu momen, monggo mas memberi sambutan, memberi tausiah, ini Pak Yainya ndak datang. Lu kita sudah siap. Itu kan keberuntungan. Begitu tampil, wah ternyata luar biasa. Besok diundang bicara lagi. Ya, itu namanya keberuntungan. Ketika persiapan ketemu kesempatan. Tapi kalau kita tidak siap sama sekali dan memang tidak menyiapkan diri, ya kesempatannya datang, dia akan lewat sia-sia. Monggo mas, tausiah. Aduh mohon maaf, saya tidak mampu, saya tidak pernah, saya tidak bisa. Ya sudah, kesempatannya lewat. Itu contoh sederhana. Dalam hal apapun juga begitu. Ketika teman-teman ingin meraih sesuatu, persiapkanlah diri sebaik-baiknya sehingga ketika sesuatu itu hadir, kita sudah siap menyambutnya. Itulah kuncinya hidup bahagia. Jadi beruntunglah kita yang ketika kesempatan datang kita sudah siap. Ini diantara rumusnya kebahagiaan. Berarti sehubungan dengan target-target hidup kita, keinginan-keinginan kita, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya, mengelolanya begitu kesempatannya datang. Karena keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu kesempatan. Jadi ada 4 rumusnya kebahagiaan. Kalau versinya Seneca, yang pertama, pikiran kita tentang diri kita jadi kunci bagi kebahagiaan kita. Yang kedua, hidup yang alamiah, tidak berlebihan, tidak kekurangan, sesuai sunnatullahnya akan lebih membahagiakan. Yang ketiga, kekuatan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk menerima apapun situasi, baik beruntung atau tidak beruntung, adalah sumber kebahagiaan. Dan yang keempat, kesiapan kita untuk mengelola, menghadapi kesempatan apapun yang datang. Jadi itu antara lain kuncinya kebahagiaan menurut Seneca. Baik, kita lanjutkan. Baik, wah waktunya tinggal sedikit. Sebenarnya masih sangat banyak petuah-petuah, nasihat-nasihat dari Seneca ini. Cuma ya karena keterbatasan waktu kita tidak bisa mengulas semuanya. Masih banyak tema-tema yang lain. Kita malam hari ini hanya membahas beberapa tema. Ini waktunya sudah mepet. Yang terakhir, baiklah kita tutup saja dengan satu quotes kebijaksanaan dari Seneca. Sebenarnya tentang kebijaksanaan ini banyak, panjang. Saya ambil satu ya. Beliau menyatakan begini antara lain. Setiap malam sebelum tidur, kita harus bertanya kepada diri kita. Yang pertama, apa kelemahan yang aku taklukkan hari ini? Yang kedua, kebajikan apa yang aku capai? Nah ini penting bagi kita ya, biar hari-hari kita itu senantiasa dari kebaikan menuju lebih baik. Dari kebenaran menuju lebih benar. Dari kekurang sempurnaan menuju lebih sempurna. Jadi ini Seneca nuntun kita, ayo sebelum kita tidur, mari kita introspeksi diri. Kalau bahasa agamanya muhasabah. Mudahnya begini. Yang pertama, mari kita bertanya, apa sih kelemahan-kelemahanku yang berhasil aku taklukkan hari ini? Misalnya, saya itu Pak, males ngaji. Alhamdulillah, hari ini aku bisa agak memaksa diri untuk ngaji. Ngaji itu baik.
Saya tahu sejak lama ngaji itu baik, hanya saja akhir-akhir ini aku males ngaji. Sekarang aku sukses menaklukkan diriku. Aku sudah mulai ngaji sekarang. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Apa kelemahan hari ini yang aku taklukkan? Aku mulai ngaji. Contohnya begitu. Ya banyak kan kelemahan-kelemahan dalam hidup kita. Sudahkah kita berusaha menaklukkannya? Ya paling tidak kan sudah berusaha menaklukkan. Saya sudah berusaha tidak males lagi, Pak. Saya sudah berusaha tidak mudah marah, Pak. Saya sudah berusaha untuk sabar, Pak. Saya sudah. Itu berarti perjuangan menaklukkan diri. Sebaliknya yang kedua, kebajikan apa yang aku capai. Kita kan oleh Allah juga selain kekurangan-kekurangan dianugerahi banyak kelebihan. Saya itu punya kelebihan kalau ngomong menyenangkan, Pak. Ini tadi saya pakai untuk menggembirakan teman yang sedang kesusahan. Itu kebaikan yang hari ini aku capai. Saya itu, di antara kelebihan saya adalah kepedulian pada sesama, pada teman. Hari ini saya banyak mengekspresikan kepedulian itu mungkin lewat WA atau lewat medsos yang lain. Itu namanya kebajikan. Saya itu sedikit-sedikit punya ilmu, punya wawasan tentang agama, Pak. Hari ini saya menularkan sedikit wawasan itu karena di rumah untuk adik saya, untuk keponakan saya, untuk saudara saya. Inilah kebajikan yang saya lakukan hari ini. Jadi ini teman-teman, salah satu tips dari Seneca. Yuk, setiap harinya sebelum tidur itu kita tanya kepada diri kita dua hal ini. Apa perjuanganku mengatasi kekurangan kelemahanku hari ini? Yang kedua, apa tindakanku, apa perlakuanku yang menunjukkan kebajikan sesuai yang aku mampu hari ini. Jadi ini dua pertanyaan menjelang tidur. Ini mungkin nanti jadi kunci dari kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup yang lain.